Pada pembahasan sebelumnya, kita mengangkat isu-isu yang mungkin sangat dark atau gelap yang barangkali menstimuli emosi cemas dan marah kita. Tapi kali ini, kita akan angkat isu mengenai well-being atau kebahagiaan dan bagaimana kebahagiaan ini jika dibandingkan dengan budaya yang lain. Dalam psikologi, ketika kita membicarakan well-being, ini umumnya mengarah pada well-being yang sifatnya lebih subjektif atau psikologis. Oleh Ed Diener, tokoh yang mempopulerkan riset mengenai well-being, dia membagi dua hal bagaimana well-being bisa diukur. Pertama, berkenaan dengan afektif atau perasaan emosi. Kedua, berkenaan dengan aspek kognitif, seberapa memuaskan hidup Anda misalnya. Nah, hal afektif dan kognitif ini bisa digabung menjadi satu untuk mengukur well-being. Ini berdasarkan penjelasan Ed Diener. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan melihat hasil survei dunia mengenai negara-negara yang paling bahagia dan yang paling kurang bahagia. Kalau kita lihat hasil survei tahun 2017 dan tahun 2019, dan kita melihat ada 4 negara yang selalu konsisten berada di urutan teratas, negara yang paling bahagia, yaitu Denmark, Finlandia, Islandia, dan Norwegia. Ini adalah negara-negara yang sebenarnya sangat dingin dan tidak ideal ditinggali oleh manusia. Oke, sebaliknya, kalau kita melihat negara-negara paling tidak bahagia, ini kalau melihat dari hasil survei, banyak didominasi negara-negara di Afrika. Sekarang mari kita cek 4 negara paling bahagia tadi. Kalau kita perhatikan, Finlandia, Denmark, Norway, dan Islandia bukanlah negara-negara adidaya yang super kaya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ekonomi, yaitu makin kaya seseorang, bukanlah jaminan utama orang bisa bahagia. Jadi negara kaya tidak menjamin suatu penduduknya itu bahagia. Mari kita telusuri riset-riset mengenai well-being. Nah, berangkat dari ide apakah kebahagiaan berbeda di tiap-tiap budaya, di tahun 90-an, Ed Diener menginisiasi riset mengenai kebahagiaan dan self-esteem. Dan dia mengetesnya di 30 negara dengan data yang sangat masif. Hasil temuannya sangat sederhana dan penting menurut saya. Walaupun hal-hal yang membuat orang bahagia sangat variasi di tiap-tiap negara, namun hal menyangkut finansial ternyata sangat berhubungan dengan kebahagiaan, terutama untuk negara-negara miskin. Jadi dari hasil risetnya Ed Diener, kalau kita menganggap Indonesia sebagai negara miskin, ya artinya hal finansial menjadi suatu hal yang penting untuk kebahagiaan hidup, walaupun bukan satu-satunya. Itu tadi riset dari Ed Diener. Ada riset menarik lagi yang dilakukan oleh Sheldon dan kawan-kawan. Ini mengenai self-confidence dan kebahagiaan. Nah, self-confidence di sini diartikan sebagai mereka yang mengejar tujuan hidup berdasarkan pilihan hati nurani sendiri, dibandingkan dengan dia dikontrol atau ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya, seperti orang tua. Sheldon mencoba membandingkan riset self-confidence ini di 4 budaya, yaitu di Amerika, Korea Selatan, Cina, dan Taiwan.
Riset yang dilakukan Sheldon menurut saya sangat sederhana dan menilai hanya dari 4 dimensi untuk mengukur well-being. Yang ingin diukur, misalnya, pertama mengenai tipe external non-concordant. Tipe seperti ini artinya Anda mengejar atau melakukan sesuatu karena orang lain ingin Anda melakukan hal tersebut. Contohnya, Anda memilih belajar musik dan belajar tanpa putus karena ingin nurut sama orang tua. Yang tipe kedua disebut dengan introjected non-concordant. Kalau yang ini, Anda memilih melakukan atau menggapai sesuatu karena Anda akan merasa bersalah atau malu jika Anda tidak melakukannya. Contoh, Anda belajar musik dengan serius karena sebagai anak musisi, Anda akan merasa bersalah jika tidak serius belajar musik. Jadi ini karena orang tua Anda sebagai musisi. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga adalah identified concordant, yang biasa disebut dengan self concordant. Ini model self concordant. Tipe ini lebih menunjukkan kalau Anda melakukan atau mengejar sesuatu hal, ya karena hal ini menurut Anda adalah suatu hal yang penting. Contoh, Anda memilih belajar musik dan menguasainya, ya karena menurut Anda itu adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan. Oke, berikutnya yang keempat disebut dengan model intrinsic concordant. Nah, yang ini Anda mengejar atau melakukan sesuatu ya karena Anda merasa menikmatinya. Anda merasa enjoy melakukan hal ini. Ini contohnya, jika Anda belajar dan menguasai alat musik karena menurut Anda hal tersebut sangat menyenangkan. Model self-concordant dan non-concordant tadi lalu diuji untuk dilihat well-being-nya oleh peneliti. Nah, kalau melihat secara terpisah, secara umum dari 4 negara, hal yang benar-benar membuat orang bahagia dalam hidup adalah mereka memilih jalan yang ditempuh karena mereka menikmatinya atau menyenanginya. Memilih musik ya karena menikmatinya. Memilih psikologi ya karena memang saya senang dengan ilmu dan riset-riset psikologi. Pilihan-pilihan yang menurut mereka bisa menikmatinya ini bisa menjamin mereka bahagia. Ini hasil dari data Sheldon. Menarik kalau kita lihat hasil berdasarkan 4 negara secara spesifik. Ternyata untuk Amerika dan Cina, mereka yang memilih jalan intrinsik, yaitu mengejar sesuatu karena menikmatinya, hanya bisa memicu afek positifnya saja, tetapi tidak untuk kebahagiaan hidup. Di sini disebut sebagai life satisfaction. Ini berbeda sekali dengan Korea Selatan dan Taiwan. Tipe pilihan intrinsik concordant dapat membuat orang Korea dan Taiwan bahagia. Nah, menurut saya temuan ini sangat menarik, tapi saya tidak tahu apakah temuan ini bisa konsisten temuannya kalau diuji lagi, karena ini hanya single study. Menarik juga untuk melihat hasil di Indonesia. Terus terang saya tidak tahu apakah sudah ada yang mereplikasi riset ini lalu diujikan di Indonesia. Kalau ada yang tertarik untuk melanjutkan risetnya dan mereplikasikannya di Indonesia, ini akan sangat menarik menurut saya. Hasil well-being dari beberapa negara, mari kita tengok bagaimana Indonesia dan well-being-nya. Ada penelitian yang menurut saya menarik yang dilakukan oleh Aini Rufaidah. Karena ini menarik, makanya saya tertarik membantu
risetnya Ani ini. Awalnya, karena begitu banyak budaya di Indonesia, Ani bingung akan meneliti budaya mana saja. Mana budaya yang dipilih untuk menganalisis well-being. Namun karena sebagai orang Jawa, dan Jawa merupakan etnis terbesar, Ani lalu memilih untuk berkonsentrasi mencari jawaban hal-hal yang menurut orang Jawa bisa membuat mereka bahagia. Karena tujuan dari riset ini ingin mengetahui langsung aspek-aspek yang membuat orang Jawa bahagia, pertama-tama Ani melakukan wawancara ke beberapa orang Jawa. Yang ditanyakan sederhana, yaitu hal-hal apa yang membuat mereka bahagia. Dari sekian banyak respon, ada 9 aspek besar yang membuat orang Jawa bahagia. Yang paling tinggi adalah aspek keluarga dan bisa membangun hubungan baik dengan orang lain. Berikutnya, orang Jawa itu bahagia kalau melihat orang lain bahagia. Hal ini misalnya, orang tua menjadi senang ketika melihat anaknya bahagia. Ya, walaupun dia harus kerja pontang-panting untuk anak. Nah, hal lain adalah mengenai kesehatan, dan baru setelah itu urusan keuangan yang penting untuk bagaimana orang Jawa bahagia. Jadi di sini menunjukkan bahwa sehat lebih utama dibandingkan harta. Kemudian, jaminan kebahagiaan yang lain yaitu hidup lebih religius. Yang ketujuh, bisa menyalurkan hobi menjadi salah satu aspek yang bisa membuat orang bahagia. Yang kedelapan, merasa bahagia kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir, ya, aspek 9 adalah bahagia karena bisa berprestasi. Dari 9 aspek yang ditemukan tadi, lalu oleh Ani diuji faktor analisisnya untuk melihat apakah setiap aspek tadi terdiri dari satu kesatuan faktor yang sama. Dari faktor analisis muncullah ada 2 dimensi. Dimensi pertama misalnya prestasi, manfaat pada orang lain, kesehatan, kehidupan rohani, dan kebahagiaan orang lain masuk dalam satu dimensi. Dimensi ini kami namakan dengan KDP atau kualitas diri dan kepedulian. Yang lain, hubungan dengan orang lain, keluarga, harta benda, dan penyaluran emosi masuk pada satu dimensi yang lain. Dimensi ini kami namakan IEK atau ikatan, emosi, dan aktualisasi. Dan menurut kami, kedua dimensi ini bisa digabung menjadi satu dimensi besar yang dinamakan HBA, yang atau hubungan berelasi dan aktualisasi. Dan hasilnya, secara statistik, ke-9 aspek yang ditemukan dalam hasil wawancara dan dijadikan dimensi-dimensi psikologi, ke semua aspek tersebut memang sangat menentukan kebahagiaan orang Jawa. Kesimpulan umum yang didapat dari studi mengenai kebahagiaan orang Jawa, kami melihat bahwa memang sangat tepat ungkapan mangan ora mangan asal kumpul. Menurut orang Jawa, elemen yang terpenting itu adalah berkumpul dan dekat dengan keluarga. Jika banyak duit, tapi jauh dari keluarga, kemungkinan orang tersebut tidak bahagia. Namun kembali lagi, riset well-being atau kebahagiaan ini penelusurannya baru sebatas terhadap orang Jawa. Dan belum diketahui bagaimana kebahagiaan menurut orang dari etnis lain. Pertanyaan untuk kelas ini sangat sederhana. Menurut Anda, pada saat kapan Anda merasa bahagia? Hal apa yang membuat hidup Anda bahagia? Dan kenapa? Silakan Anda jelaskan. Terima kasih.